Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kalian semua yang lagi nonton video kita nih? Apakah kalian sehat-sehat semua? Semoga Allah selalu memberi kesehatan kalian ya, agar menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh ampunan dan bulan yang suci ya. Yang dimana jika kita melakukan ibadah atau pahala atau kebaikan itu akan berlipat ganda. Oke. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang kaidah fikih yang ada kaitannya dengan ekonomi. Jadi saya akan mengambil judul kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, kaidah ini memiliki arti keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, jadi di sini ada banyak poin ya. Yang pertama ini dasar pengambilannya. Di hadis riwayat Muslim yang memiliki arti apabila salah seseorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan, apakah sesuatu tersebut keluar dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia mendengarkan suara atau mencium bau. Nah, hadis kedua ini dari yang diriwayati oleh hadis Tirmizi, yaitu apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam mengerjakan sholat, tidak tahu nih berapa rakaat yang telah dikerjakan, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan berpeganglah pada apa yang diyakini yang paling sedikit. Jadi contoh, kalian lagi sholat terus lupa nih rakaat, udah rakaat 3 atau 2, nah maka hilangi ragu itu, ambil yang paling dikit, maka jadi rakaat 2 gitu. Next, uraian kaidah. Yang dimaksud dengan yakin ini adalah suatu yang menjadi tetap baik dengan penganalisaan atau dengan adanya dalil. Maksudnya, seseorang boleh meyakini sesuatu apabila ada bukti yang telah ditetapkan oleh panca indera atau dalil. Misalnya, orang yang hadas dari wudhu dapat diyakini hadasnya itu dengan keluar angin dari dubur yang dapat dirasakan oleh kulit, dapat atau biasa kentut ya, bisa kita ini sekentut dapat didengar olehnya oleh telinga, dapat dicium bau oleh hidung. Jadi apabila tidak ada bukti batal, maka ia tetap dalam wudhunya. Jadi misalnya kalian nih dalam posisi wudhu, terus kalian kentut, tapi kali ini ragu nih kentut apa enggak, terus nggak ada buktinya juga, maka posisi kali ini masih tetap keadaan wudhu gitu. Begitu juga seseorang yang ragu dalam jumlah rakaat sholat, apa yang tadi kita udah jelasin ya. Next, sedangkan yang dimaksud dengan syak ini yaitu pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan, dapat ditarjihkan salah satunya. Menurut para fuqaha, don atau dugaan dan keraguan atau syak mempunyai arti yang sama. An-Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwa menurut sahabat-sahabat kami yang dimaksud syak adalah dalam hal air, hadas, najis, sakit, dan sebagainya. Syak merupakan ketidakpastian antara ada dan tidak ada sesuatu. Baik dua sisi yang tidak pasti itu sama atau hanya salah satu saja yang unggul. Sedangkan ulama usul fiqh membedakan suatu syak dan don, yaitu jika ketidakpastian atau tarodud pada dua sisi itu sama, maka itulah syak. Tapi jika salah satunya saja yang unggul nih, maka sisi yang unggul itu adalah don, dan sisi yang tidak unggul itu adalah fantasi, waham. Jadi don ini adalah dugaan ya. Nah, syak menurut Syekh Imam Abu Hamid al-Asfiraya ini ada 3 macam. Pertama, keraguan yang berasal dari barang haram. 2, keraguan yang berasal dari mubah. Misal ada air yang berubah yang mungkin disebabkan oleh najis dan mungkin terlalu lama tergenang, maka air itu dianggap suci karena pada dasarnya air itu suci. Terus yang ketiga, keraguan
keraguan-keraguan terhadap sesuatu yang tidak diketahui asalnya, atau keraguan yang pangkalnya diragukan. Misal, bekerja sama dengan seseorang nih menjadi modal yang sebagian halal dan haram. Antara modal yang haram dan yang halal itu sulit dibedakan menurut pendapat ulama, hukumnya makruh, maka harus ditinggalin. Karena kan suatu keraguan ini kita harus tinggalin ya, karena keraguan ini sifatnya setan. Nah, kaitannya dengan ekonomi ini nah, man syak af'al syai'an am la falu annahu lam yaf'al. Ya, artinya, barang siapa yang ragu-ragu apakah ia sudah mengerjakan sesuatu atau belum, maka pada dasarnya dianggap belum lakukannya. Yang tadi kan ya. Nah, kaitannya dengan ekonomi ini adalah, misalnya si A mengadukan bahwa si B telah berhutang pada seni sebesar contoh aja 1 juta. Kemudian si B ini mengatakan bahwa hutang itu telah dilunasinya, kata si B nih. Tapi si B ini nggak punya bukti kalau dia tuh udah lunasin hutang. Maka yang dimenangkan dalam kasus ini adalah si A. Karena apa? Karena si B ini nggak punya bukti kan. Jadi si B ini masih berhutang dan belum dilunasi. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya, kalau kalian ragu ini, maka tinggalin aja keraguan itu, karena keraguan ini tidak baik ya. Maka kita harus dengan yakin, oke. Dalam hidup kita harus yakin. Mungkin itu saja video yang dapat kami ini kan ya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.